kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan sampai duri yang menusuk diri seorang mukmin, menusuk kaki seorang mukmin, ya hatta syaukah kata Nabi, sampai duri yushakuha yang menusuk dirinya, illa kaffarallahu biha khataya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua itu sebagai penggugur dosa bagi diri kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah, dari azab Allah, sedangkan azab Allah itu bisa datang tiba-tiba saat mereka tertidur lelap? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka penduduk negeri itu merasa aman dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sedangkan azab Allah itu bisa datang tiba-tiba saat mereka sedang bermain-main di waktu duha? Afa aminu makrallah. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang yang merugi. Surah Al-A'raf ini ayat 97, 98 dan 99 menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang beriman tidak boleh merasa aman dari datangnya berbagai musibah, bencana yang bisa saja datang tiba-tiba. Baik itu datang di waktu malam pada saat kita lalai terlelap, atau datang di waktu pagi saat kita sibuk dengan urusan kita, pekerjaan kita. Maka tidak boleh seseorang itu merasa aman pada dirinya, dan tidaklah yang merasa aman itu kecuali orang-orang yang merugi. Seorang ulama besar pernah menyampaikan, saya takjub, saya heran dengan seseorang yang tidur lelap di waktu malam, sedangkan mereka katanya perindu surga. Dan saya juga takjub, heran dengan orang yang tidur nyenyak, padahal mereka katanya ingin lari dari api neraka. Orang-orang beriman mestinya mawas diri, merasa khawatir jika tiba-tiba ajal itu datang dengan cara Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya, baik itu berupa musibah, bencana yang bisa merenggut nyawa, ataupun datang kematian itu secara mendadak. Pertanyaannya, apakah harapan kita untuk masuk surga itu mungkin akan kita dapatkan? Ataukah harapan kita untuk lari dari api neraka itu juga mungkin untuk kita dapatkan dengan keadaan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka orang beriman selalu bersiap-siap dengan bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah. Kita melihat berita bagaimana orang-orang Libanon tidak menyangka, lagi bersantai-santai di hotelnya, lagi duduk-duduk di tempat kerjanya, lalu bencana itu datang, ledakan itu datang. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kita siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala jika kematian itu datang mendadak menemui kita? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin harus selalu bersiap dengan bekal, dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Menghadap kepada Allah dengan telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan menghindarkan diri kita dari segala bentuk larangan-larangan Allah. Memastikan diri kita berada di atas jalan itu, jalan takwa itu. Yang kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah al-jalil, wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dari Al-Quran dan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qanaatu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah karuniakan pada diri kita, wal istihdadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari di mana kita akan dibangkitkan. Mudah-mudahan semua kita bisa mengamalkan pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ini
untuk takut kepada Allah, beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, serta ridho dengan yang sedikit, dan mempersiapkan diri selalu untuk hari kebangkitan, hari penuh dengan pertanggungjawaban. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang melihat musibah itu, mendengarkan terjadinya musibah itu, maka yang harus muncul pada diri kita adalah mengingatkan kita tentang kematian. Yudzakiruna bil maut, mengingatkan kita tentang kematian. Dan orang yang selalu ingat tentang kematian, maka mereka akan yusari'ut taubah, cepat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunda-nunda dalam beramal, segera melakukan amal soleh yang bisa kita kerjakan, maka lakukan dan jangan tunda-tunda. Begitu juga taubat. Taubat tidak ditunda-tunda, karena seseorang yang selalu mengingat kematian, pasti Allah akan anugerahkan pada dirinya kemudahan dan cepatnya bertaubat kepada Allah, serta istiqomahnya dalam beramal. Bagi yang tertimpa musibah, bagi yang terkena musibah, maka kita mengingatkan melalui mimbar yang mulia ini, bahwa tidaklah sebuah musibah yang menimpa seorang muslim, kata Nabi SAW, ma asaba min muslim, ma asaba lil muslim, tidak ada seorang muslim yang mendapatkan sebuah musibah, baik itu berupa keletihan, capek, rasa sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan sampai duri yang menusuk diri seorang mukmin, menusuk kaki seorang mukmin, ya hatta syaukah, kata Nabi, sampai duri, yushakuha, yang menusuk dirinya, illa kaffarallahu biha khataya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua itu sebagai penggugur dosa bagi diri kita. Maka orang beriman menyikapi musibah itu penuh dengan ketabahan, kesabaran, karena tidaklah satu penyakit, jangankan penyakit, tidaklah satu kesulitan, bahkan sampai pada keletihan, capek, itu semua bisa menggugurkan dosa seorang mukmin jika dia bersabar dalam menghadapi ujian, musibah, dan kesedihan yang menimpanya. Maka saya nasihatkan kepada diri kita semua, jika terjadi sesuatu pada diri kita, ada masalah dalam kehidupan kita, ada kejadian yang kita tidak sukai menimpa kita, bahkan penyakit yang kita derita sekalipun, itu semua adalah jalan Allah menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin menghapuskan dosa kita sebelum Allah memanggil kita menghadapnya. Mudah-mudahan kita bisa pandai menyikapi kejadian-kejadian yang ada, dan selalu bersiap-siap diri menghadapi kematian jika datang mendadak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua petunjuk agar istiqamah dalam kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irfa'anna al bala, Allahumma idfa'anna al bala wal waba al corona wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an hadha baladina khassah Indonesia wa sairi biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أحييكم وبالأشواق